أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang sangat memperhatikan kita atas segala kebutuhan-kebutuhan kita, yang maha memberikan apa-apa yang kita butuhkan bahkan tanpa pernah kita memintanya, dan menangguhkan pemberiannya sesuai dengan kadar pertimbangan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat memperhatikan akan keadaan daripada umat-umatnya, baik dikala beliau hidup, setelah wafatnya, dan di hari perhitungan kelak. Salawat dan salam semoga tercurah atas dirinya, atas keluarganya, dan atas sahabatnya yang dimuliakan, dan semoga kita semua termasuk di dalam kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, di pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu keutamaan dari bulan Sya'ban. Dia adalah bulan yang dimuliakan karena kemuliaan yang terjadi di dalamnya, yaitu salah satunya kemarin sudah kita bahas tentang perpindahan arah kiblat yang dari sebelumnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian menjadi ke arah Ka'bah al-Musyarrafah sebagaimana disebutkan di dalam ayat "Qadnara taqalluba wajhika fis sama'." Kami Allah Subhanahu wa taala telah melihat bagaimana engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menengadahkan wajahmu ke arah langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian kami rubah arah kiblat itu sebagaimana apa yang kau kehendaki di dalam hatimu. Perhatikan bagaimana ayat tersebut berbicara, yaitu bagaimana Allah sangat memperhatikan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak kita seberapa besar perhatian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah itu betul-betul sangat memperhatikan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan namanya, tapi dengan julukan-julukan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kalau Allah memanggil Nabi Musa dipanggil ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, semua disebut namanya. Tapi kalau kepada Rasulullah SAW, Nabi nggak panggil namanya. Allah Subhanahu Wa Taala nggak panggil nama sang Nabi. Kita ini, kalau mayoritas orang tua itu pasti cinta sama anaknya. Kalau dia lagi cinta-cintanya sama anaknya itu nggak dipanggil dengan nama si anak, tapi dipanggil sini ganteng, sini bagus, sini cantik, sini saya. Dipanggil dengan nama julukannya yang memang menunjukkan perhatian sang orang tua kepada anak. Dan Allah seolah-olah seperti itu kepada sang Nabi. Dipanggilnya ya ayyuhan nabi, wahai sang Nabi, ya ayyuhar rasul, ya si Toha, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Semua disebut dengan nama-nama panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demikian Allah memperhatikan sang Nabi, Allah juga menyebutkan tentang bagian-bagian dari tubuh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, tentang dadanya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Dadanya Nabi Muhammad SAW disebut di dalam Al-Quran. Pundaknya Nabi alladzi anqadha dhahrak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pundak punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya Nabi disebutkan, suaranya Nabi disebutkan. Bahkan di dalam ayat itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian melebihi dari suaranya sang Nabi. Ini lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan diri dari Rasulullah SAW. Dan terkhusus di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan bagaimana hati dan keinginan wajah Rasulullah SAW, wajahnya Rasulullah dan keinginan yang tersembunyi di dalam hatinya Rasulullah SAW.
Allah perhatikan itu. Disebutkan tadi di dalam ayat yang maknanya kami telah memperhatikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang merhatiin siapa? Allah memperhatikan. Kita kalau diperhatiin sama orang kan senang. Ini Rasulullah SAW diperhatikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi itu menengadahkan wajahnya ke arah langit, mengharapkan sesuatu di dalam hati. Kenapa? Karena Nabi itu pusat. Dulu itu Nabi ketika di Madinah diganggu sama orang-orang Yahudi. Bagaimana Nabi bilang, orang-orang Yahudi itu bilang sama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini itu mengikuti ajaran daripada kami, ajaran orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena kiblatnya sama kiblat kami, ini nyontek nih kira-kira begitu. Nabi nggak senang dengan gangguan itu, maka Nabi berharap di dalam hatinya supaya kiblat itu dikembalikan sama Allah ke arah Ka'bah. Karena itu adalah kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah menjawab keinginan yang tersembunyi di dalam hati Rasulullah SAW dengan mengatakan di dalam ayat Al-Quran itu, walanwaliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan arah kiblat itu ke arah yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiblatan tardaha, yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah di dalam ayat yang lain juga disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu pasti akan memberikan kepada Rasulullah suatu pemberian sampai membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puas. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini juga perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat melimpah. Kalau mau tahu istimewanya Nabi, tadi kita udah tahu tuh istimewanya Nabi. Keistimewaan yang lebih dari bulan ini adalah bulan ini turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya ini bulan dibilang bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena salah satu sebabnya adalah turunnya ayat itu. Dan ayat ini didahului innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perintah ibadah ini nantinya itu enggak sama perintah yang lain. Allah memanggil Rasulullah SAW untuk memberikan perintah sholat, tapi Allah nggak sholat. Begitu juga perintah zakat, begitu juga perintah haji, begitu juga perintah sedekah, perintah yang lain itu diperintahkan kepada Rasulullah SAW, kepada umat Islam keseluruhan, tapi Allah tidak melakukan. Ini istimewanya bulan ini. Karena bulan ini berkaitan dengan ayat yang turun kepada Rasulullah untuk memuliakan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah Allah melakukan terlebih dahulu pekerjaan itu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan diriwayatkan juga Rasulullah SAW satu kali keluar bertemu dengan sahabat-sahabatnya dengan wajah yang sedemikian sumringah, senang, yang nggak bisa disembunyikan itu wajah bahagianya Rasulullah SAW. Kemudian kebahagiaan itu nggak bisa disembunyikan. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok wajah antum bahagia benar? Kayaknya ada sesuatu yang membahagiakan. Kemudian Rasulullah SAW bilang, telah turun Jibril alaihissalam menyampaikan berita kepadaku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas satu sholawat yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dengan 10 kali sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berarti rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya begitu besar.
curahan rahmat dari Allah dengan usaha kita yang sedikit, tapi Allah membalas dengan ganjaran yang melimpah-limpah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini apa yang membuat kita senang? Dapat duit kita senang, dapat baju baru kita senang, proyekan gol kita senang, dapat gusuran kita senang. Tapi apa kita senang untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW? Padahal hal itu sangat membahagiakan hati daripada Rasulullah SAW. Lihat, manfaatnya solawat itu kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada diri kita sendiri. Tidak menambah sedikit pun kemuliaan dari Rasulullah SAW, karena yang bersolawat kepada Rasulullah sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa artinya solawat kita dibandingkan solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi itu diperintahkan kembalinya bukan ke Rasulullah, kembalinya bukan ke Allah. Manfaatnya itu kembalinya adalah kepada diri kita masing-masing. Maka alhamdulillah kita sekarang dan seterusnya insya Allah Allah tetapkan dalam keadaan teguh dengan amalan kita untuk kita terus bersama-sama melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam perkumpulan majelis maulid semacam ini, dalam perkumpulan yang semacam dengan ini. Juga dulu pernah diceritakan tentang Imam Busiri. Ini salah satu contoh manfaat. Imam Busiri pengubah Al-Burdatul Madid itu burdah. Itu dulu Imam Busiri itu kena sakit, separuh badannya itu lumpuh. Kalau sekarang kita nyebutnya stroke kan. Itu Imam Busiri sudah berobat ke banyak tapi belum diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau punya ide untuk mengubah sholawat untuk mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di satu malam itu Imam Busiri bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian diberi kain burdahnya Rasulullah SAW. Dan di pagi harinya itu dia bangun dalam keadaan dia sehat walafiat, dia merasa lebih sehat dari yang sebelumnya. Sampai-sampai kumpulan gosidahnya itu yang tadinya mau dinamakan Al-Bur'ah, yang artinya syifa, kesembuhan, kemudian diganti sama dia judulnya jadi Al-Burdah. Burdah mengambil keberkahan dari burdah yang diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu. Maka kita perhatikan diri kita masing-masing sekarang. Sama-sama kita perhatiin diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian memperhatikan sang Nabi, para ulama terdahulu yang menjadi junjungan kita juga itu sangat memperhatikan sang Nabi. Lalu di mana sekarang diri kita memperhatikan diri kita? Apakah kita memperhatikan juga sang Nabi atau enggak? Dilihat seberapa banyak kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, khususnya di bulan ini. Banyak-banyak indah salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan itu menjadi sedikit tanda adab kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah memberikan manfaat yang besar kepada diri kita, keluarga kita, kerabat dan sahabat kita, seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, zahir batin, di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.